Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Pengawas Uji Kinerja, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Aldi, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 dengan nomor induk mahasiswa 2703 0252 859 LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doa. Yang berdoa mulai. Kemudian satu anak tolong maju untuk memimpin teman-temannya dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo, silakan maju. Kansa. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. Tanah tumpah
kembali ya. Ini pembelajaran kita ini yaitu menjelaskan pengertian dan macam-macam husnuzon. Ya, itu yang tujuan pembelajaran kita yang pertama. Kemudian yang kedua ya, yaitu peserta didik mampu menyebutkan contoh perilaku husnuzon. Ya, nanti Pak Guru harapan kalian semua ya bisa memberikan contoh husnuzon ya. Kemudian yang ketiga tujuan pembelajarannya yaitu mengetahui hikmah dan dampak positif dari husnuzon. Kesal sama si Rian. Silakan perhatikan. Tadi aku sapa di jalan, dia malah buat muka. Sombong sekali rasanya. Oh ya? Kamu yakin dia sengaja buang muka? Mungkin dia tidak melihatmu atau sedang banyak pikiran. Entahlah. Tapi rasanya jelas sekali dia lihat aku. Inilah yang membuat hubungan pertemanan kadang jadi renggang. Gara-gara hal sepele seperti ini. Nah, ini momen yang pas untuk kita membahas soal husnuzon, Bud. Berbaik sangka. Ini bukan sekadar sikap positif biasa, tapi ada dasarnya dalam agama kita. Aku tahu husnuzon itu baik, tapi kadang sulit menerapkannya. Topik jelaskan padaku konsepnya berdasarkan dalil, biar lebih mantap. Tentu, konsep utama husnuzon adalah perintah untuk menjauhi prasangka buruk. Dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 12, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa." Ayat ini sangat jelas, Bud. Prasangka buruk itu bisa menjadi dosa. Benar juga. Prasangka seringkali jadi sumber masalah. Ada hadisnya juga kan? Ada, dan sangat tegas. Rasulullah bersabda, "Jauhilah oleh kalian prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu adalah sebohong-bohongnya ucapan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, ketika kita berburuk sangka, kita seolah-olah sedang memproduksi kebohongan dalam pikiran kita sendiri tentang orang lain. Wah, dalam juga ya maknanya. Berarti saat aku berpikir yang sombong tadi, aku sedang membuat cerita bohong di kepalaku sendiri. Bisa dibilang begitu. Mengapa kita dianjurkan untuk berbaik sangka? Ya, ada yang mau menjawab? Oke, Kansa. Dapat memperkuat hubungan sosial, menciptakan ketenangan jiwa dan menghindari penyesalan dan perpecahan. Oke, ya, mengapa kita dianjurkan untuk berbaik sangka ya? Tadi Kansa menjawab ya, supaya kita dihindarkan dari perpecahan ya. Kemudian dihindarkan dari permusuhan ya, permusuhan kepada teman maupun kepada orang lain. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3 di sana, kelompok 4 di sini ya. Oke, silakan. Oke, selanjutnya ya, setelah dibagi kelompok, Pak Guru mau bagikan LKPD ya. LKPD ini lembar kerja peserta didik ya. Pak Guru bagikan dulu ya. Silakan dipegang dulu, dibuka bukunya ya. Silakan dipegang. Yes, pegang. Kalian cari materi ya terkait dengan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah nanti ada materinya, kalian buat poster ya, di buku gambar boleh ya, di kertas manila juga boleh ya. Silakan dikasih kata-kata, dikasih quotes. Paham? Silakan dua anak untuk bisa maju ke depan terlebih dahulu. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Kita sebagai seorang muslim diharuskan untuk selalu berhusnuzon kepada diri sendiri, supaya hidup kita menjadi lebih damai, lebih tentram, dan juga lebih ikhlas lagi dalam menjalani kehidupan di dunia. Oke ya, ini kelompok 3 ya, memberikan sedikit materi tentang husnuzon kepada diri sendiri. Dan juga ini karyanya ya, bagus sekali ya. Gambarnya ini ada orang ya yang sedang ngusap dada ya. Ini contoh husnuzon kepada diri sendiri ya. Contohnya terus optimis dan selalu berpikir positif ya. Oke, dari kelompok lain ada yang mau bertanya enggak? Oke, Cahya mau bertanya, silakan sampaikan pertanyaannya. Sebutkan contoh husnuzon kepada diri sendiri. Silakan. Selalu gigih dalam berusaha. Yang kedua, selalu berinisiatif. Yang ketiga, ikhlas dalam berkorban. Oke ya, Cahya contohnya tadi ada 3 ya. Yang pertama selalu gigih dalam berusaha ya. Kemudian yang kedua apa barusan? Selalu berinisiatif, Selalu berinisiatif. Kemudian yang ketiga ikhlas dan rela berkorban. ikhlas dan rela berkorban ya. Itu ada 3 contoh husnuzon kepada diri sendiri. Oke, berikan applause dulu untuk kelompok 3. Oke, berikan applause lagi untuk kelompok 4. Oke, kembali silakan duduk kembali ya. Ya Pak, siap. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan juga kelompok 4 ya. Barusan kita sudah belajar ya, kalian sudah mempresentasikan materi ya, materi tentang husnuzon ya. Tadi kelompok 1 sudah menyampaikan materi tentang husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian kelompok 2 sudah mempresentasikan materi tentang husnuzon kepada sesama ya. Kemudian kelompok 3 sudah mempresentasikan materi husnuzon kepada diri sendiri ya. Kemudian yang kelompok 4 sudah mempresentasikan husnuzon atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan untuk kita semua. Kesimpulan, husnuzon adalah akhlak mulia yang mencerminkan keimanan dengan berpikir positif kepada Allah, diri sendiri, dan orang lain. Hidup menjadi lebih tenang, harmonis, dan berkah. Oke ya, tepuk tangan untuk Mas Novel. Oke, nomor 1 diperhatikan bersama-sama ya. Husnuzon secara bahasa berarti A. berbaik sangka, B. berpikir kritis, C. berprasangka buruk, D. mencurigai orang lain. Silakan yang menurut kalian yang paling benar jawabannya bisa ditulis di lembar jawab. Andika Pratama 90, 90, Clea Rahma Maulida 80. Oke ya, nilainya bagus-bagus ya, berarti menunjukkan kalian sudah paham ya. Oke, selanjutnya Pak Guru mau bertanya, mau merefleksikan ya terkait dengan pembelajaran hari ini ya. Pak Guru mau tanya, apakah pembelajaran hari ini sudah menyenangkan? Ada yang mau jawab nggak? Alasannya menyenangkan kenapa? Rame. Hah? Rame ya. Ada ya speakingnya, ceria ya. Kemudian apa lagi? Kenapa menyenangkan? Hah? Seru ya. Kemudian apa lagi? Gurunya ramah. Gurunya ramah ya. Asik. Oke ya, terima kasih. Minggu depan pertemuan yang akan datang kita belajar bersama-sama terkait dengan sholat jenazah ya. Mari kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Oke, silakan ketua kelas pimpin doa ya, doa setelah mengikuti pelajaran ya. Silakan dipimpin doa. siap, doa mulai.